Makanya jangan pernah tahu uang berapa. Selama kau mengetahui berarti bisa dihitung. Kan dikali 10 atau sampai 70. Tapi kalau kau tidak tahu, Allah yang bilang, selama kau tidak mengetahui berapa yang kau kasih kepada aku pun akan membalasnya dan tidak menghitungnya pula. Itu kuncinya. Tapi masih ada di atasnya itu. Tingkatan yang paling tinggi adalah orang yang tidak dihisab. Baru berjalan menuju ke mahsyar, Allah menyuruh malaikatnya menjemput, dia bawa ke ila rafiqil a'la. Jadi ada 4 tempat dia tidak singgahi. Tidak sampai di mahsyar, tidak melewati titian siratal mustaqim. Deni pelete, tidak akan menyeberang ke titian siratal mustaqim. Tidak ditimbang amalnya. Ada orang itu, Pak, itu ahli sedekah. Itu disebutkan oleh Rasulullah. Siapa yang bersedekah tidak mengetahui siapa yang disedekahi, dan yang disedekahi tidak tahu siapa yang mensedekahi, maka orang ini tidak akan ke mahsyar. Dia diangkat ke ila rafiqil a'la, dari rafiqil a'la masuk ke dalam surga. Itu tidak mudah, tapi sebenarnya gampang dalam metodologi. Mudah aja kan? Makanya saya kasih tahu tadi Pak Kiai, tolong itu yang sedekah subuh, kasih nomor rekening di situ. Kasih nomor rekening. Kasih juga barcode lah kalau misalnya ada yang bisa. Kasih nomor rekening. Kalau di sini ada pondok pesantren, ada pesantren Pak Kiai sini. Iya. Ada pondok pesantren Tahfidzul Quran, ada anak-anak yatim di situ, anak yatim piatu, anak yatim atau kurang mampu yang menghafal. Telepon saja pimpinannya. Pak Kiai, ada ke anak yatim di situ yang sekolah. Kalau ada berapa pembayarannya 1 bulan? Saya mengatakan 500.000, kasih tahu. Minta tolong, saya mau tanggung 1 anak. Tapi jangan kasih tahu saya namanya. Dan jangan kasih tahu saya di mana orangnya. Cukup saya transfer setiap bulan. Jangan datang ke pondok itu, cukup transfer. Dan jangan pernah lihat siapa yang kita bantu. Nanti anak ini sekolah, kita yang bantu dia sampai selesai menghafal. Kita ketemu di luar, kita tidak pernah tahu bahwa saya membantunya dulu ketika dia sekolah. Anak itu pun tidak pernah tahu bahwa kita dulu yang membantunya. Maka inilah yang disebut Nabi, yang bersedekah tidak tahu siapa yang disedekahi, dan yang disedekahi tidak tahu siapa yang mensedekahi. Kalau kita tahu siapa yang disedekahi, kalau dia sudah lihat, apa kita bilang? Saya dulu gara-gara saya. Apalagi kalau berhasil langsung bilang alhamdulillah, maaf barakah pas sedekah. Itu coba anak yang saya sedekahi berhasil. Atau anak itu tidak memperhatikan kita. Apa kita bilang? Wah, tidak bisa, tidak tahu diuntung, tidak berterima kasih. Nah, saya dulu yang bantu tidak begitu. Seandainya bukan saya, wah, itu jadi masalah. Ketika engkau tidak tahu dan dia tidak tahu, maka itulah amal rahasia. Dan masuklah tadi dau mardakum bisadaqah. Ketika ada penyakitmu dokter tidak bisa sembuhkan, tidak bisa obati, dia sudah angkat tangan, ambil air wudu, sholat sunnah hajat 2 rakaat, hadapkan itu amalanmu. Itu tembus dari langit. Itu yang dipakai para ulama. Itulah yang disebut dengan bertawassul dengan amal soleh. Kalau yang tanpa nama 10.000 tidak bisa dipakai bertawassul. Nyangkut itu. Nah, cari yang rahasia. Baru bisa dipakai. Sesuatu yang tidak dilihat kasat mata akan menghilangkan sesuatu yang di luar kasat mata. Itu yang dipakai. Itu ada ilmunya memang Pak. Jadi makanya sedekah subuh ini paling bagus. Bapak Ibu sekalian, biar berapa saja. Pak Kiai, kalau kita bisa hadirkan 1.000 kaleng di Bantaeng, 100.000 saja 1 kaleng, berarti 10 juta itu dalam 1 bulan. Kan begitu? Kan mudah. Ya gampang sekali hitungannya. Kalau 2.000 kaleng beredar, kan luar biasa Pak. 10.000 saja. Kalau 100 kan, kalau 1.000, 10 juta ya. Berarti kalau 100.000 dan 1.000 kaleng, 100 juta. Iya. Itu sudah selesai Pak persoalan. Makanya orang miskin itu dari situ kita bantu. Kemudian kenapa kita mesti ada dalam bentuk sembako bukan dalam bentuk uang. Makanan yang dimakan orang itu Pak Bu 40 hari 40 malam baru habis di perut. Makanya sedekah makanan itu istimewa. Makanya orang tua dulu kita begitu. Setiap acara itu pasti panggil Pak Imam. Ada namanya baca doa selamat dengan baca ada orang meninggal kan? Di sini masih jalan. Iya, baca apa namanya kalau di sini apa namanya?
Mapasabi. Untuk orang meninggal dengan orang hidup ya. Kalau orang meninggal itu naik ke atas. Misalnya kedua orang tuaku dan para leluhurku supaya dapat semua. Jangan bilang saja bapakku nenekku, itu terlalu singkat. Kasih semua ke atas. Jadi doa ini kami peruntukkan untuk misalnya kedua orang tuaku dan para leluhurku. Dapat semua itu ke atas. Kalau baca doa selamat, anak-anak dan keturunanku ke bawah. Jangan bilang saja anakku, nanti cucu nakal. Karena tidak masuk di doa. Makanya Nabi itu mendoakan anak-anak dan keturunannya. Itu kuncinya. Makanya itu dua kunci itu. Orang dulu itu pintar sekali. Coba, karena yang ngajar itu wali, ulama. Datang orang belakangan, tidak pernah ngaji kitab. Akannya nak pakai. Langsung dia bilang, bid'ah, masuk neraka. Tidak sampai, tidak ada dalilnya. Itu karena tidak paham. Kenapa orang tua dulu kasih baca doa? Ada makanan untuk orang meninggal. Nah padahal orang meninggal kan tidak bisa makan. Itu karena dia tidak tahu. Doa itu 40 hijabnya. Ada 40 yang bisa menahan doa itu tidak tembus ke langit. Makanya kalau doa tidak tembus, suruh makan. Karena memberi makan kepada orang itu 40 hari, 40 malam baru habis di dalam perutnya. Dan setiap dia melakukan ibadah, malaikat mendoakan. Dan doanya itu kembali kepada siapa yang kita niatkan pahalanya. Makanya kalau ada orang baca doa dan tidak makan, datek telinganya. Karena tidak selamanya doanya diterima. Orang tua itu dulu pintar. Kalau doamu tidak tembus, maka makanan yang saya dapatkan pahalanya. Maka disiapkanlah makanan. Jangan salah paham. Nah bilang apa nah suka orang yang meninggal itu juga disiapkan. Wah itu menjadi masalah. Nanti Pak Imamnya sakit perut. Kan biasa begitu. Ini almarhumah suka makan begini. Itu disiapkan tidak. Mestinya kalau mau baca doa tanya Pak Imam. Masakan apa tak suka Pak Imam? Tanya dulu. Karena yang mau dikasih sampai itu adalah pahala makanan yang dimakan. Itu makanan tidak sampai ke orang meninggal. Yang sampai itu pahalanya ketika orang memakannya. Itu kuncinya. Makanya kan ketika jasad dengan rumahnya itu bilang ke manusia. Kalau lepas si ruhnya, tubuhnya saja orang Bugis bilang wujud. Kita mengatakan jasad. Tapi ruhnya itu kalau bahasa Bugisnya warialah. Kemudian orang mengatakan ruhnya. Orang dulu mengatakan alusuna. Kan begitu. Itu aja kuncinya Pak Bu. Makanya kemudian, apalagi siapkan makanan. Sudah itu nak kasih lagi amplop. Biasa kan dikasih amplop. Kenapa nak kasih amplop? Itu amplop harapannya supaya bisa nak belikan pakaian, nak belikan songkok, nak belikan sarung, nak pakai sholat. Selamanya jalan pahalanya. Kan begitu. Maka orang dulu itu karena susah pakaian, belum ada penjual cakar. Dulu susah pakaian. Maka ketika ada orang meninggal, pakaiannya orang meninggal ini dibungkus rapi baik-baik, baru dikasih Pak Imam. Dengan harapan Pak Imam pakai sholat supaya jalan pahalanya. Masih begini sini Pak. Keliru itu. Tidak benar itu. Jangan pakaiannya orang meninggal. Kasih hitung songkok 150, sarung 200.000, baju 300.000, misalnya 700.000. Ambil uang 700.000, masukkan ke dalam amplop, baru tulis mohon dibelikan 1 setel pakaian sholat untuk wakafnya almarhum atau almarhumah. Kasih Pak Imam, nanti dia beli sendiri warna apa nak suka. Kan itu. Kesalahannya kita, bajunya orang meninggal dikasih Pak Imam. Nah imamnya orang kecil, jasnya panjang, hilang tangannya. Ini kan karena tidak paham. Yang dilihat adalah fungsinya, bukan sedekahnya dulu. Orang dulu itu karena tidak ada pakaian, susah sekali. Bahkan karung biasa diambil celana. Maka ketika ada orang meninggal, kadang orang datang minta, adakah kasihan pakaiannya nu bisa kupakai. Begitu, sekarang mana ada? Coba kasih Pak Imam pakainya, tidak ada pakai itu. Sama kasur, dikasih kasur, kapok. Tidak ada pakai Pak Imam, nak kesini di atas itu atau nak bawa ke toko, nak jual kembali. Nah seprim baby nak pakai Pak Imam, bukan itu. Ini penting kita tahu. Karena itu tidak banyak orang tidak luruskan itu.
Karena hakikatnya yang dicari, apa tujuannya? Kemudian dikasih lagi makanan, bawa pulang. Ya kan? Dibungkuskan. Kenapa? Supaya anak-anaknya dia makan. Dan orang yang memberikan makanan kepada orang-orang soleh walaupun hanya seteguk air putih, maka Allah akan menurunkan berkah kepada anak-anaknya. Dari situlah kenapa ulama dulu mengatakan kalau ada tamumu, guru mengaji atau guru agama datang ke kampung itu, usahakan air putihmu bisa dia minum. Kenapa? Nanti anakmu yang dapat kucuran berkah. Bukan utamanya ke kita, ke anak-anak kita itu. Itu aja kuncinya Pak Bu. Makanya ini sedekah subuh enak sekali karena itu dikasih ke orang miskin. Bagusnya penyalurannya sedekah subuh itu hari Jumat. Kalau mau bagi paket itu hari Jumat. Kenapa? Itu ada hadis Nabi. Bersedekah kepada 7 orang miskin di hari Jumat. Kemudian minta dia berdoa. Itu mengalahkan 40 orang alim. Itu. Makanya kalau ada orang punya hajat dan tidak bisa tembus. Cari 7 orang miskin di hari Jumat. Sedekahi. Minta dia mendoakan kita. Itu tembus itu doanya. Itu mengalahkan 40 orang alim kata Nabi. Tuh makanya kunci, enggak ada itu Pak. Agama itu betul-betul sudah disetting. Enak sekali kalau kita tahu jalurnya. Makanya saya bilang, ambil ki. Ini kan as-sadaqatu tadfa'ul bala. Ini kadang orang mengatakan, kenapa saya kena musibah sudah? Oh begini Pak. Sedekah itu kan begini. Semua benda itu mesti dibersihkan. Ini dulu yang kita anukan. Oh ini sudah 1 jam saya ceramah Pak Ki. Hah? Apa bermasalah jalan itu? Sama jam saya nih. Saya tambah sedikit ya. Begini. Kenapa kunci dalam sedekah itu orang betul-betul cari itu kuncinya sedekah sebenarnya? Begini Pak Bu. Ini kan banyak orang tidak tahu. Kenapa dia mengatakan as-sadaqatu tadfa'ul bala? Sedekah itu tidak menghilangkan bala, tidak. Karena di situ disebut tadfa'ul, menolak, bukan menghilangkan. Jadi jangan berharap ketika kau bersedekah balakmu hilang, tidak. Balakmu tetap ada. Karena ketika dia sudah di Lauhul Mahfuz, dia akan turun di langit-langit dunia, itu tidak akan bisa ditarik. Tapi disebut tadfa'u. Tadfa'u itu adalah merubah. Yang keras bisa dilembutkan, yang sampainya dirasakan tetap sampai, tapi ada dengan cara yang lain. Makanya disebut tadfa'u. Makanya ada doanya guru Toprokresiap itu. Ya Allah ketika bala ini tidak bisa terhindarkan kepada kami, maka sampaikan kepada kami dalam keadaan yang lembut. Coba. Itu tidak menantang takdir Allah. Cuma meminta supaya dia tidak menyakitkan. Makanya ada orang itu Pak. Mimpi kebakaran rumahnya. Mimpi ditikam. Mimpi kecelakaan. Sebenarnya itu sudah ditakdirkan kena musibah itu. Tapi karena ada tolak balanya. Ada sedekahnya sehingga Allah sampaikan dalam bentuk mimpi. Tetap dia rasakan dan sampai kepadanya. Tapi dia merasakan. Tapi tidak dalam bentuk kenyataan. Karena ada amalan tolak bala yang dia lakukan. Itu kuncinya. Makanya bala itu tidak hilang. Dia cuma dirubah. Makanya disebut tadfa'ul bala. Tidak mengatakan menghapuskan bala. Tidak. Kadang naik motor. Nanti mau diparkir baru jatuh. Padahal sebenarnya orang ini sudah ditakdirkan jatuh. Tapi karena ada tolak balanya, dijaga oleh malaikat, nanti sampai baru jatuh. Balanya tetap sampai, tapi tidak menyakitkan untuk dia. Itu kuncinya. Jadi itu pentingnya sedekah. Makanya Nabi mengatakan, ketika musibah bersamaan dengan sedekah, musibah tidak akan pernah mendahului sedekah. Selalu sedekah yang lebih dulu sampai. Dari situlah kenapa kita disuruh sedekah subuh, supaya tidak kena musibah sampai sore. Itu kuncinya Pak. Jadi makanya kan orang bilang, pilih saja sampai dulu. Tidak, sedekah itu mesti dahulukan. Makanya kan dalam konsep agama ini ada kan namanya kesinambungan. Kalau orang sedekah subuh, niat besok lagi sedekah subuh, itu kan namanya wirid. Orang itu jalan terus pahalanya walaupun meninggal. Karena dia sudah berniat melakukan kebaikan selamanya. Tapi dia ditakdirkan meninggal, pahalanya terus jalan. Makanya orang yang ambil kaleng itu kemudian dia isi setiap pagi biar 1000, biar 2000. Meninggal pun jalan pahalanya. Karena dia tetap punya niat bersedekah, cuma dia ditakdirkan meninggal.
pahalanya terus jalan. Karena orang yang berniat melakukan kebaikan, pahalanya tercatat terus. Itulah menyebabkan orang kekal di dalam surga padahal pahalanya terbatas. Karena niat melakukan kebaikan yang tidak terbatas. Itu kuncinya. Makanya disebut khalidina fiha. Nah, kemudian saya pelan-pelan supaya kita tahu. Kalau kita tahu bahaya tidak tahu ini. Saya pelan-pelan. Kemudian sedekah ini orang kalau paham betul Pak. Makanya saya sering bilang begini. Jangan pelit. Jangan kikir. Karena itu kalau orang pelit meninggal. Tidak ada orang menangis. Coba. Ada kok orang menangis kalau orang kikir meninggal? Tidak ada. Berikan baku kopi-kopi orang. Mati nih. Nah sekarang begitu. Artinya lewat. Orang kikir betul itu. Bahkan 20 tahun meninggalnya orang pelit. Ketika kita datang ke kuburan. Kemudian baca namanya. Apa kita bilang? Kikirnya dulu orangnya. Padahal tulangnya sudah hancur. Tapi sifat itu tidak bisa hilang. Itu. Ini saya harus kasih tahu. Dan orang yang dermawan, apa kata Nabi? Tidak ada yang bisa merubah murka Allah kecuali kedermawanan. Makanya mesti ada sedekah tabung. Setiap hari itu usahakan. Siapa yang kita harapkan? Bilang ada jiwa suamiku, enggak Pak. Nah, bilang memang suami tak sayang hari ini. Kalau besok kita meninggal, enggak. Terus terang. Nama nikah suami tak kalau mati. Iya. Bilang sayang-sayang, iya sayang lah. Selama masih hidup. Kalau sudah meninggal apa yang kita harapkan? Coba kalau ndak percaya Ki, coba pulang tanya nanti itu. Kasih duduk di depan tak, baru tanya, Pak, kira-kira kalau meninggal Kak, menikah Ki lagi. Palingan biar nanti dilihat. Palingan itu jawabannya. Iya. Tidak bilang itu tidak sayang, iya, tidak. Iya, itu kuncinya. Sama aja kita laki-laki. Makanya ibu-ibu saya kasih tahu, emas jangan terlalu banyak dikumpul. Pakailah emas seadanya. Tidak usah terlalu berlebihan. Mengatakan saka yang beli tidak. Agama itu punya batasan. Pakailah tidak berlebih-lebihan. Makanya sebenarnya emas perhiasannya perempuan itu cuma satu yang muncul. Itu cuma cincin. Selain itu sembunyi semua. Kalung kan di tempat aurat. Anting itu di aurat. Gelang itu aurat. Makanya semua emas wanita itu tertutup kecuali cincin. Karena cincin inilah yang bicara. Makanya kalau ada orang itu baru dilihat. Orang yang memasang cincin di jari manis itu berarti sudah ada suaminya. Orang yang memasang cincin di jari kelingking berarti orang itu tidak ada suaminya dan tidak ada ikatan lain. Itu yang bisa dihitbah. Orang yang memasang cincin di jari tengah itu janda. Iya. Kenapa Bu? Iya. Iya. Dan orang yang memasang cincin di jari telunjuk itu sudah ada yang menghitbah tapi belum menikah. Makanya dia bilang sudah ada jodohnya. Makanya orang dulu itu hanya melihat sepintas tangannya wanita. Dia sudah tahu ini orang ada yang menghitbah. Ini ada suaminya. Ini masih bersih. Ini janda. Itu bisa ditahu. Makanya itu yang nampak. Nah sekarang perempuan pasangin semua cincin. Ada jadi masalah. Iya, kalau orang paham. Tanya ulama dulu, bukan begitu. Itu sebenarnya tradisi yang bicara. Dan kenapa cincin pernikahan itu ada di jari manis? Bukan di jari telunjuk. Atau bukan di ibu jari. Karena satu-satunya jari yang diangkat tidak bisa jauh itu cuma jari manis. Kalau jari telunjuk itu bisa jauh. Jari tengah itu bisa jauh. Jari kelingking itu bisa jauh. Tapi jari manis itu tidak bisa jauh. Itu karena itu ikatan batin. Nah, itu kuncinya. Jadi ada semua. Makanya kalau orang belajar hikmah. Itu kan ada ilmu hikmah itu Pak Bu. Cuma ini jarang kita buka. Kalau ilmu hikmah ini dibuka bahaya juga. Karena kadang orang takut-takut. Padahal sebenarnya kan kajiannya ada. Sama kan begini. Saya kasih tahu. Tidak apa-apa saya bongkar sebagian. Ini kan sebenarnya ilmunya para wali dulu. Cuma saya dapat ilmu ini dari guru tak aja. Bukan saya belum penelusuran dalam. Enggak. Itu karena diajari aja. Begini. Saya kasih tahu. Tapi tidak mutlak ya. Tapi hampir semua. Itu 90 sekian persen. Ketika dalam rumah tangga itu. Anak pertama perempuan. Maka
Kebanyakan itu yang meninggal pertama adalah istri. Ketika anak pertama adalah laki-laki, maka suami yang pertama meninggal. Ini enggak ini ya. Itu tidak 100%, tapi 90 sekian persen itu benar. Makanya disebut ilmu hikmah. Makanya misalnya kita bersaudara, saya 5 bersaudara, anak pertama misalnya perempuan. Siapa yang dulu meninggal dalam rumpun keluarga kita itu? Bisa diperiksa dalam diri kita, periksa keluarga kita, periksa tetangga kita. Dan itu 90 sekian persen itu benar, Pak. Makanya disebut ilmu hikmah, bukan ilmu paten. Yang kedua, ketika anak pertama perempuan, maka sifat jelek ibunya pasti diambil. Tapi sifat baik bapaknya melekat di situ. Jadi kalau mau tahu sifat anak pertama, ambil sifat baik bapaknya, ambil sifat jelek ibunya. Itulah sifatnya anak pertama. Kalau anak kedua kebalikan, sifat jelek bapaknya, tapi sifat baik ibunya. Makanya ditahu. Ulama kita dulu itu sudah tahu itu aturan-aturannya. Bahkan mulai dari pintu rumah itu dia sudah ukur. Kalau begini di sini pintu rumahmu, biar bagaimana kau mencalonkan diri jadi pemimpin tidak bisa. Dia sudah tahu bahwa pintu ini memang hanya untuk pintu orang melarat. Pintu ini untuk pedagang. Pintu ini, itu ada. Bahkan ukuran pintu itu diambil ukuran tangan. Ukuran jendela itu diambil ukuran mata ke telinga. Sehingga ketika ada pencuri baru dia sentuh jendela, itu langsung goyang matanya. Dia bilang ada pencuri di sini. Itu karena dia ukur pakai mata. Makanya orang dulu bilang, saya simpan jendelaku di mataku. Dan saya simpan pintuku di tanganku. Itu dia bilang. Dan itu ilmu hikmah, Pak. Itu ilmu ada memang sejak dulu. Cuma ini tidak dibongkar. Sama dengan badik. Orang mengukur badik itu dengan kepala masing-masing. Cuma lebih modern itu biasa pakai tangan, hitungan. Padahal sebenarnya pakai kepala. Kalau ada badik ditarik itu pakai ukuran tali di kepala. Kemudian ditarik, bikin badik sepanjang itu. Kalau orang mau cabut itu badik, mau tikam kita, itu tidak bisa tercabut dari tempatnya. Itu ilmu hikmah. Itu bukan tasawuf. Tapi saya tidak bongkar semua, bahaya kalau dibuka itu. Pak Kiai biasa, saya kalau biasa lewat di beranda, saya banyak juga mendengarkan, belajar dari beliau. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan beliau malam ini. Jadi kita penceramah itu begitu, Pak. Tidak pernah berhenti belajar. Karena kunci-kunci agama di situ. Banyak orang tua dulu kenapa tidak boleh begini, kenapa pintu harus di sini. Itu kan kalau pintu rumah kalau ditarik dibagi 9, kemudian diletakkan di sini pintu ulama, kalau di sini pintu ini. Kalau orang masuk di sini ada biar warung. Kalau kau buka warung, nah di sini kau simpan pintumu, tidak akan singgah pejabat di situ. Orang miskin yang selalu singgah makan di situ. Biar ada itu, Pak. Makanya orang ukur itu. Jadi segala sesuatu ada yang diatur. Dia mengatakan kalau begitu takdir Allah, tidak. Takdir itu mengikuti proses, semua proses. Tidak bisa kau kenyang kalau kau tidak makan. Makanya datang ke dokter minta obat, kau berobat. Tapi jangan minta kesembuhan sama dokter. Tapi minta untuk mengobati. Makanya yang bisa menyembuhkan itu adalah Allah. Manusia itu mengobati. Makanya tidak ada dokter itu menulis menyembuhkan penyakit kanker. Tidak ada. Yang menulis itu mengobati penyakit kanker. Jadi kalau mau berobat ke manusia, kalau mau sembuh minta kepada Allah. Itu beda. Adakah dokter dibantain tulis menyembuhkan penyakit kanker? Tidak ada. Dan itu dokter memang tidak ada yang pintar, Pak Bu. Kecuali dokter hewan. Kalau dokter manusia itu tidak pintar. Karena tanya aja juga apa mau sakit. Gitu. Ya kan? Mestinya kalau pintar kan tidak usah tanya. Dia bilang tanya bagaimana nunya, sakitnya, di mana sakitnya, bagaimana kencingnya, bagaimana. Langsung tanya. Kalau dokter hewan kan tidak bertanya. Tidak nak tanya sapinya bilang apa mau sakit. Tidak ada kan? Nah, makanya itu dokter hewan yang pintar. Jangan tersinggung aja. Iya kan? Iya. Iya. Jadi kuncinya kan dalam agama begitu, Pak. Makanya ilmu-ilmu ini diajarkan dari dulu. Makanya ulama dulu itu bisa tahu. Sama Jina tahu itu anaknya. Kalau lahir, nah lihat. Dia itu ukur telapak kaki, kemudian dia ukur dari kepala itu. Jadi ketika telapak kakinya dapat lubang, apakah di hidung atau mulut, pasti dia bilang, anakku ini tidak bisa kaya. Kalau ada penghasilannya, nah makan semua aja. Tapi kalau ada dia tidak dapat lubang, dia mengatakan, ini menanti anakku jadi orang kaya. Makanya orang dulu itu baru naliak garisnya, hitung.
Oh ini anak tidak akan mati kecuali dia berhasil. Itu dia sudah tahu. Orang dulu tak ada bilang wali nih. Tidak ada rumusnya. Nah itu ulama kita dulu itu sudah paham itu. Jadi cuma sekarang kan agak berat karena ilmu itu kan mulai hilang, gitu kan? Ndak dibuka lagi. Iya. Saya ndak nanti dibilang dukun kayak ini. Banyak orang juga mengatakan ilmu ndak ada dalilnya. Kita kan jadi masalah Pak. Sekarang kan jadi masalah karena kita tidak pakai kaidah hikmah itu, melihat ilmu jin, melihat ilmu ini kan ndak pakai. Kenapa orang dulu ketika mengayung anaknya dia pakai pisau dibawanya kan, dibawa ayunan sama cermin. Itu banyak orang ndak tahu. Nah bilang itu bid'ah, itu khurafat, itu musyrik, itu ndak tahu. Di dalam cicak itu ada jin namanya Umi Sibyan. Itulah yang bisa membuat badannya anak-anak itu biru-biru. Biasa ada biru-biru itu kayak sudah dicubit. Padahal tidak ada yang sentuh. Itu jin Umi Sibyan yang ada di cicak. Itu jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya Nabi mengatakan siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul itu 150 hasanat. Karena itu bisa menyelamatkan jiwa. Tapi jin di dalam cicak itu ketika kena pantulan cermin dia bisa keluar. Makanya disimpan orang Bugis bilang dekang. Saya tidak tahu bilang di sini apa. Iya, itu makanya dia simpan cermin atau pisau yang mengkilat. Karena tidak semua orang punya cermin. Itu kuncinya. Dan itu ilmunya orang dari dulu sudah tahu. Ini. Jadi ada beberapa hal itu Pak Bu. Sama dengan ini yang penting juga saya ingatkan. Kita kadang kena penyakit. Setengah mati di rumah itu kadang tidak bisa tidur, di dalam kamar kadang gelisah. Itu karena kesalahan kita. Di dalam kamar itu ada WC. Kan jadi masalah. Dan orang tidak paham itu Pak. Kalau tidak pelajari betul ilmu jin. Kenapa WC dilarang di dalam kamar? Karena di dalam kamar itu tempatnya jin. Kalau bapak ibu masuk ke dalam kamar, apa yang dibaca? Kamar mandi itu di dalam WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal khabais. Jinnya lari keluar. Kemana? Pasti ke kamar. Kan gitu aja. Dan disitulah dia bolak-balik. Itu kan makanya ulama dulu itu menghindari betul. Tapi ini kita tidak perhatikan dengan alasan privasi. Itu berat itu. Tapi tidak usah pulang bongkar rumah ya. Wah itu jadi masalah. Kayaknya cukup perbaikilah doa. Kita dianjurkan baca doa itu. Makanya banyak orang gangguan itu Pak Bu. Kadang di dalam rumahnya tidak bisa tidur, tidak bisa ini kayak gelisah. Ketika dia keluar justru di ruang tamu di atas kursi dia bisa tidur. Tapi dalam kamarnya itu kan gangguan jin. Itu kan panas. Yang paling parah juga itu jin kuku. Makanya itu disunnahkan berwudu dulu baru memotong kuku. Jadi kalau hari Jumat kita mandi sunnah Jumat, sudah mandi sunnah Jumat, wudu sempurna, baru potong kuku. Supaya kuku yang terlepas dari dalam kita itu dalam keadaan suci, itu tidak pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Itu kuncinya. Kadang kita potong kuku dulu baru pergi mandi. Itu Pak. Ini kaidah sanukan. Makanya alhamdulillah perjuangannya Pak Kiai ini luar biasa. Bisa adakan sedekah subuhnya, kegiatan masjid begini dimanfaatkan betul. Sebenarnya celengan kita di Indonesia itu belum ada yang bisa mengikuti sistem Mesir. Ada di beberapa di Mesir itu sudah terbagi kota amalnya. Jadi kota amal itu ada 4, kadang ada 5 lubangnya. Jadi ada sedekah subuh, ada wakaf, ada zakat, ada infak. Jadi kalau orang mau masukkan zakatnya tinggal dia masukkan di situ. Nanti itu zakat yang dipakai disalurkan khusus. Yang wakaf tunai ini ya bisa dipakai. Itu sedekah, infak itu yang bisa dipakai untuk ini. Kemudian untuk pembangunan masjid juga ada. Jadi lubangnya dikasih cukup 5. Nah, jadi kalau misalnya zakat, orang mau berzakat tidak capek-capek lagi dimasukkan saja di situ. Jadi itu sudah difasilitasi orang. Kita kan masih kumpul. Satu lubang saja. Zakatnya orang masuk di situ, infaknya di situ, wakafnya di situ masuk, apanya masuk sama di situ. Nanti panitia yang bawa. Ah itu jadi bagusnya kalau dibagi. Ya, tapi kalau tidak bisa palingan itu tadi kaleng sedekah subuh. Ambil ki itu simpan di rumah tak. Saya kasih kunci. Kalau ada penjual di sini.
Banyak. Oh. Penjual, saya kasih tahu. Kalau menjual barang yang laku pertama, itu ambil sebagian dari situ penjualannya, kemudian masukkan ke dalam celengan. Itu nana bilang orang Bugis mula balu. Orang dulu itu dia lipat uangnya supaya tidak bertukar. Nanti pulang ke rumah baru dia sedekahkan. Kalau kita lipat terus tidak disedekahkan. Itu karena enggak tahu. Itu dari mana dalilnya? Itu dalil bukan dari Nabi Muhammad. Sebenarnya ada beberapa hadis yang dipakaikan orang, tapi sebenarnya itu dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ketika dihidangkan makanan oleh istrinya, dia tidak pernah makan kecuali dia panggil orang miskin atau fakir atau anak yatim. Dia keluar itu jalan kaki cari orang, dia temani. Nanti dia kasih makan dulu orang itu baru dia makan. Karena tidak pernah memakan sesuatu kecuali dia bersedekah ketika diberikan rezeki oleh Allah. Maka ketika Nabi Ibrahim dibakar di dalam api 40 hari 40 malam itu tidak terbakar. Makanya kalau tempat jualannya tidak mau terbakar oleh api, lakukan itu sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Karena api itu cuma sifatnya membakar. Ketika dicabut oleh Allah tidak akan membakar. Itu kuncinya. Dan itu banyak orang tidak tahu, Pak. Makanya orang Bugis bilang mula balu. Makanya dia tidak mau kasih gratis itu yang penjualan pertama. Pas buka jualannya kemudian ada orang beli mungkin 10.000, ambil 5.000 atau 2.000, titip. Ya Rob, saya kembalikan rezekiku yang pertama untuk keselamatan dan kemudahan rezekiku. Kembali itu. Tidak ada orang bangkrut kalau itu lakukan. Sebenarnya kalau mau buka usaha itu ada 4 kuncinya, Pak. Yang pertama paling bagus itu adalah uang mahar. Misalnya menikah kemudian ada mahar uang. Mau buka usaha, minta ke istri tak biar 100.000. Itu tak pakai sebagai awal memulai usaha. Karena di dalam mahar itu Allah menyimpan barakah. Nah bilang tidak ada Ustaz. Lewat mi menikah lagi. Kasih tahu istri tak, wah tidak ada dulu. Iya, itu kuncinya, itu satu mahar, tapi tidak semua. Sebenarnya kadang juga saya Pak, di mahar kan kadang orang tidak pakai uang, kadang cuma pakai emas, kadang juga pakai seperangkat apa ya? Seperangkat ya. Itu juga keliru. Mestinya mengatakan 1 setel pakaian sholat, jangan katakan seperangkat alat sholat. Kalau seperangkat alat sholat, amblaknya, mimbarnya, tempat wudunya, toanya ikut semua itu. Ya, sampai menara ikut semua itu kalau seperangkat. Mestinya 1 setel pakaian sholat. Ya, jangan seperangkat alat sholat. Nanti musola dengan WC-nya ikut semua. Tempat wudhu. Itu. Iya, jadi pakai 1 setel pakaian sholat. Kemudian emas. Tapi usahakan ada uang. Nanti itu dipakai buka usaha. Itu. Kemudian yang kedua, kalau mau buka usaha, uang yang kita mau pakai, pastikan uang itu sudah disakati. Kalau tidak cukup kena zakat, keluarkan 2,5%. Nanti kalau sudah terbuka usaha, tak ada semua barang, hitung harga barang, sedekahi 2,5% lagi. Bersihkan 2 kali. Istilahnya orang Bugis, namona tunu te api de tonan re api. Karena api itu memakan yang kotor. Nah, sedekah dan zakat itu membersihkan. Kalau bersih sesuatu tidak akan mungkin terbakar. Itu api cuma lewat. Tapi bagaimanapun berapa kali kau bersihkan rumahmu bersih tidak ada kotorannya. Kalau di dalamnya hakikatnya kotor akan terbakar. Itu aja kuncinya Pak. Api itu kan tidak membakar kalau bukan kotoran. Makanya zakat itu disebut membersihkan. Kan itu aja. Dan itu kan cuma 2,5. Tidak banyak. 2,5 zakat keluarkan. Ya makanya saya bilang jangan kayak Bu, emas itu jangan terlalu banyak dipakai. Nanti kalau meninggal istri kedua yang pakai. Iyalah. Iya. Yang paling parah kita berharap kemana? Kalau tidak ada yang kita sedekahkan. Harta nanti dimiliki ketika disedekahkan. Ketika kau tidak sedekahkan itu belum kau miliki. Hanya amanah. Ketika kau meninggal anak-anakmu yang mau ambil. Makanya disebut ahli waris.
Dan itu tidak bisa kita dapat lagi karena anak kita yang dapatkan. Makanya harta yang sesungguhnya adalah yang telah kau zakatkan, yang telah kau sedekahkan. Usahakan ini ada sedekah. Kalau ada insya Allah. Bilang anakku mendoakan, jangan Pak. Hidup ki lagi na lupa ki. Apalagi kalau kita meninggal. Dikirim ke Makassar kuliah. Nanti menelpon kalau habis uangnya. Iya. Pernah ki karena telepon anak yang kuliah di Jakarta, kuliah di Makassar, kuliah di luar. Apa pernah bilang, Mak, saya mau ki sudah maki makan. Tidak pernah. Kita ini masih hidup. Apalagi kalau sudah meninggal. Nggak usah anak kita saja. Saya mau tanya, berapa kali kita ziarahi makamnya orang tua kita, kuburannya dalam 1 tahun? Palingan 2 kali. 360 hari dalam 1 tahun kita hanya datang 2 hari. Ini yang kita paham agama, apalagi anak yang tidak paham. Kita mau harap apa Pak Bu? Kalau bukan kita yang siapkan diri kita, habis. Itu kuncinya. Di mana kita mau mengharap? Tempat paling susah adalah kuburan. Karena kita melihat harta tidak bisa diambil. Sama dengan orang yang mau berangkat ke Tanah Suci. Transit di Singapura. Baru tidak ada uangnya. Mau kembali tidak bisa. Mau lanjut tidak bisa. Begitu juga orang di alam kubur. Mau ke alam akhirat belum waktunya. Mau kembali ke dunia tidak bisa. Tapi dia lihat amalnya tidak cukup. Apa yang ditunggu? Anak-anaknya mengirimkan pahala. Kita jamin anak-anak kita sedekah untuk kita. Kalau kita meninggal itu belum tentu. Makanya saya bilang tadi, hidup kita lagi belum sedekahkan, apalagi kalau kita mati. Iya. Kenapa kita tidak siapkan diri kita? Ada harta yang kita bawa. Kenapa? Kadang-kadang ada sesuatu yang kita mau makan, tapi kita tahan. Karena mau beli sesuatu kan? Sudah bekerja setengah mati, setengah hidup yang bekerja. Iya, menjual sampai malam. Nama-nama matanya kalau ngantuk. Ini mata mau tidur, masih mau menjual. Ini jadi masalah Pak. Kita puluhan tahun mencari. Beli ini, beli ini, beli ini. Anak kita yang menikmati tapi kita tidak dapat apa-apa. Sepuri pala gitu. Tidak ada Pak. Itu mestinya dipahami. Saya tadi mengatakan kalau suami meninggal. Palingan istri menangis, palingan 3 hari. Iya, 3 hari meninggal bapaknya. Meninggal. Cukup 40 hari itu tidak menangis lagi. Cuma pasang status. Tidak terasa bapaknya sudah 40 hari meninggalkan. Terasa terlalu cepat deh. Baru dia ambil gambar menangis. Kalau sudah ada duda yang komen, sabar saya sama kasih anyo. Iya. Iya. Itu kuncinya. Saya cuma mengingatkan Pak Bu. Perjalanan kita masih jauh. Alam kubur itu hanya alam transit. Iya. Masa harta yang kita cari setiap malam tidak ada yang kita miliki. Ada orang Pak mau makan durian. Harga durian 200.000. Padahal uang yang dia pegang 500.000. Dia tidak beli padahal dia kepengen. Kenapa? Karena ada sesuatu yang dia mau beli. Untuk anak-anak dan keturunannya. Tapi dia tidak tahu. Bahwa menikmati sesuatu nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Dia tidak bisa rasakan. Itu kuncinya. Makanya guru tak bilang, nak kalau ada sesuatu yang kau kepingin makan dan uangmu tidak cukup. Mau makan durian, tidak bisa kau beli durian. Pergi kau beli es rasa durian baru kau minum. Iya, jangan kau buat tenggorokanmu tersiksa. Karena orang yang jujur pada hakikatnya adalah orang yang apa yang dia inginkan, selama itu halal, dia akan pertemukan itu. Itu kuncinya. Bukan itu dibilang orang jujur itu Pak, ketika ada dapat uang di jalan baru dia cari namanya baru dia kembalikan. Itu saksinya saja orang jujur itu. Iya, maka dia ogi esak bin nami lempu itu nak tanya lempu. Yang lempu itu ketika ini. Makanya kaya yang sesungguhnya itu Pak. Ini yang banyak orang tidak tahu rahasianya itu. Tapi ya mudah-mudahan ini sudah 1,5 jam. Terakhir saya ingin sampaikan begini. Saya sudah anukan Pak Bu. Makanya saya bilang ambil ki andil. Karena kita tidak tahu jalur mana kita dapat. Tapi pahala yang paling besar, paling lama adalah sedekah. Sebenarnya sedekah yang paling disebutkan Nabi itu dalam hadis Bukhari Muslim. Yang paling besar pahalanya adalah mengalirkan air. Itu yang paling besar. Mengalirkan air. Itu sumur bor. Karena ketika pakai orang berwudu kita dapat pahala. Orang yang sudah berwudu tadi sholat kita dapat pahala. Dia baca Al-Quran kita dapat pahala. Kemudian sisa wudu itu dia jatuh ke tanah. Diminum oleh semut itu berpahala menjadi sedekah. Dan siapa yang dapat? Kita semua yang menyiapkan sumur bor tadi.
kemudian jatuh, turun ke bawah, dihisap oleh rumput atau tanaman, kemudian tanaman itu berbuah, itu menjadi sedekah. Dan satu kali kita biayai sampai puluhan tahun dipakai orang. Lain lagi belum diminum, belum dipakai mandi, itu pahalanya luar biasa. Kalau kita tidak bisa mengalirkan air seperti itu, siapkan air minum. Sama dengan tadi di masjid ada kopi, ada ini. Itu 40 hari baru habis di perutnya orang. Itu didoakan oleh malaikat sampai 40 hari. Itu kuncinya. Makanya sedekah itu gampang aja Pak. Gampang dihitung Pak itu. Bawa saja air dos 1 dos ke sini. Tunggu sampai habis. Hitung lagi 40 hari. Bawa lagi itu. Supaya terus jalan pahalanya. Kalau tidak bisa ambil 1 dos. Kotak saja kau pegang. Tunggu Pak Imam keluar dari masjid. Kasih minum. Tanggal 1 minum ini. Pokoknya minum. Nanti bulan depan tanggal 1. Tunggu lagi Pak Imam. Minum lagi di Pak Imam. Supaya 40 hari tidak pernah terhenti malaikat mendoakan kita. Itulah yang membuat hidup dulu itu barakah. Iya. Itu kuncinya. Jadi sebenarnya mengakali agama itu penting sekali. Tapi bukan mengakal-akali, tapi mengakali supaya agama itu bisa kita dapatkan. Tadi saya mengatakan terakhir begini. Usahakan pakai ilmu koneksi. Kenapa dalam peristiwa Isra Mi'raj itu disebutkan hanya 2 tempat. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi Nabi itu kan disebut dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Padahal Nabi itu kan dari Masjidil Haram ke Madinah. Dari Madinah ke Bukit Tursina, dari Bukit Tursina baru ke Baitul Lahmi, dari Baitul Lahmi baru ke Masjidil Aqsa. Tapi kenapa cuma dia disebut? Tidak disebut ke Madinahnya. Kan Nabi disuruh sholat di Madinah, baru bertanya ke Jibril, tempat apa ini? Dia mengatakan di sini nanti kau berhijrah Muhammad. Ini adalah Madinah. Dibawa ke Bukit Tursina, disuruh sholat. Selesai sholat baru Nabi bertanya, tempat apa ini? Di sinilah Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Kemudian dibawa ke Baitul Lahmi. Nabi bertanya, disuruh sholat. Kenapa tempat ini setempati sholat? Malaikat Jibril mengatakan, karena tempat inilah tempat lahirnya Nabi Isa bin Maryam. Itu Baitul Lahmi. Baru dibawa ke Masjidil Aqsa. Tapi kenapa ayat menyebut 2? Minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa. Kenapa cuma 2 disebut? Kenapa tidak disebut minal Masjidil Haram minal Madinah wa Bukit Tursina wa Baitul Lahmi wa Masjidil Aqsa? Itu karena pesan untuk kita. Mesti kita start dari sini, tutup di sini. Misalnya kayak saya Pak, berangkat dari Sidrap. Tadi sholat subuh di Sidrap, saya sudah sujud terakhir di sholat subuh, itu saya sudah niatkan memang sholat di tempat ini. Sholat duhur. Jadi ketika saya melakukan perjalanan kemudian kecelakaan dan meninggal di jalan, Allah itu cuma tanya malaikatnya, dia dari mana dan mau kemana. Dia mengatakan dia dari sholat subuh di masjid ini dan dia mau pergi bantaing sholat duhur. Itulah Nabi bilang orang Bugis sempajat tepat tuh. Itu yang banyak orang tidak tahu Pak. Setiap putaran ban mobil atau langkah kaki atau tarikan napas itu semua zikir. Kenapa? Karena dia menuju ke sholat. Jadi kalau itu dipakai, kita sholat misalnya tadi, sholat isya, sujud terakhir. Niatkan memang untuk sholat subuh. Berapa lama kita berjalan, itu menjadi zikir. Karena setiap langkah kaki orang menuju ke sholat, itu dihitung ibadah. Itulah Nabi bilang orang, zikir yang tidak dilepaskan oleh lidah. Karena seluruh tubuhnya berzikir. Makanya kalau Bapak mau ke Makassar, sholat subuh di sini, berangkat ke Makassar, niatkan memang nanti sholat duhur di Makassar misalnya. Biasanya kita sudah bisa target, sekian jam, berarti nanti saya sholat duhur di sini. Jalan saja. Ketika sampai di situ, kemudian tidak sampai, kemudian kita sholat, itu sudah terikat dengan sholat. Itulah ketika kita meninggal, itu pasti mati syahid. Walaupun meninggal di laut, walaupun meninggal di jalanan. Karena kita menuju ke sholat. Itu kuncinya. Kalau tidak kita pakai ini, habis gitu. Sholat duhur cuma 5 menit, asar 5 menit, sholat isya 5 menit, maghrib 5 menit, subuh 5 menit. Kalau 5 kali 5, 25, setengah jam. Kalau bak gosip 1 jam sudah bangkrut itu. Kan kuncinya itu. Makanya niat sholat itu ada 2. Niat mau sholat dan niat sholat. Niat mau sholat itu ada di sujud terakhir. Niat sholat itu ada di takbiratul ihram. Makanya salam itu dalam sholat ada 2. Salam ke kiri, salam ke kanan. Salam ke kanan itu sambung dulu waktu sholat, baru kau lepaskan setelahnya. Itu kuncinya. Kalau ini dipaham Pak, betul luar biasa itu. Karena itu perjalanan tidak terputus. Makanya kalau mau jalan, jangan pikir, di mana Ki nanti singgah makan. Kenapa orang jalan makan terus nurus? Kan biasa begitu. Di sini Ki nanti makan. Jangan makan kono. Nanti ditanya sama malaikat kalau kecelakaan di jalan. Dia dari mana? Dari sini. Mau kemana? Mau pergi makan di warung. Itu jadi makan.